Harga beras nampaknya pantang mundur dan bahkan mencetak rekor baru. Harga beras saat ini telah melampaui harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah sejak Maret 2023. HET wilayah Jawa untuk beras medium ditetapkan Rp10.900 per kilogram dan beras premium Rp13.900 per kilogram. Namun data per 22 September 2023 tercatat harga beras medium berada di kisaran Rp14.100 hingga Rp14.300 per kilogram. Sementara beras premium menyentuh Rp15.650 per kilogram. Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan kenaikan harga beras akibat dampak dari fenomena Super El Nino yang terjadi di 7 provinsi. Akibatnya, pasokan beras dari petani berkurang. Pemerintah pun berencana akan kembali membuka keran impor demi mengamankan stok cadangan beras pemerintah. Pembangunan kantor presiden di ibu kota negara Nusantara diklaim berjalan sesuai target. Presiden Joko Widodo menyebutkan progres pembangunan mencapai 38%. Jokowi juga menyampaikan pembangunan sejumlah infrastruktur yang ada di IKN tersebut masih berjalan sesuai dengan perencanaan. Klaster pembangunan Istana Negara, kawasan inti pusat pemerintahan, hingga pemukiman aparatur sipil negara atau ASN memiliki pagu anggaran Rp4,7 triliun. Saat ini progres pembangunan kantor presiden sudah masuk pada fokus pengerjaan pemasangan bilah Garuda yang akan menjadi ikon utama kantor presiden di IKN. Targetnya ada bilah Garuda dengan jumlah total 4.650 bilah dapat diselesaikan pada Maret 2024. Hingga akhir Agustus 2023, realisasi belanja pemerintah untuk pembangunan IKN mencapai Rp6,4 triliun dari total pagu Rp29,4 triliun. Pemerintah akan mengeluarkan aturan khusus untuk membendung masuknya barang impor di platform e-commerce. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut dalam aturan itu, perdagangan produk UMKM yang bersumber dari luar negeri di e-commerce harus disertai dengan dokumen importasi. Hal ini untuk menciptakan keadilan, tidak hanya untuk pedagang lokal dan impor, tapi juga pedagang offline dan online. Teten mengatakan sebelum aturan keluar, pihaknya sudah meminta kepada pihak e-commerce untuk menyertakan dokumen tersebut. Jika dokumen tidak diberikan, maka perdagangan bisa dikatakan ilegal. Lantaran perdagangan itu dikaitkan penjualan barang selundupan yang sanksi pidana sudah diatur dalam UU Kepabeanan. China resmi melarang ekspor produk dua mineral yang dibutuhkan untuk pembuatan chip semikonduktor, yakni gallium dan germanium. Hal itu terlihat dari realisasi ekspor keduanya yang turun menjadi 0 pada Agustus 2023. Padahal pada Juli ada ekspor 5,15 metrik ton produk gallium dan 8,1 metrik ton produk germanium. Ekspor produk gallium dan germanium kini perlu mendapatkan izin khusus untuk ekspor, termasuk untuk produk dan teknologi yang memiliki kegunaan ganda di bidang militer dan sipil. Pembatasan ekspor ini untuk membalas kontrol ekspor Amerika Serikat. Meskipun terdapat kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi China seiring semakin memanasnya perang teknologi. Utang nasional Amerika Serikat meroket ke level tertinggi sepanjang sejarah, menembus $33 triliun atau setara 508,2 kuadriliun rupiah. Rekor ini tercipta kurang dari 2 minggu sebelum pemerintah federal menghadapi potensi penutupan karena kurangnya otorisasi pendanaan. Tercatat, rasio utang Amerika Serikat terhadap PDB menembus angka 122,59%. Adapun peningkatan belanja federal sekitar 50% antara tahun fiskal 2019 dan tahun fiskal 2021 berkontribusi terhadap melonjaknya utang ini. Pemotongan pajak, program stimulus, dan penurunan penerimaan pajak akibat meluasnya pengangguran selama pandemi COVID-19 merupakan faktor-faktor yang mendorong pinjaman pemerintah ke tingkat yang lebih tinggi. Juru bicara Gedung Putih bahkan mengatakan peningkatan utang tersebut juga didorong oleh pemotongan pajak Partai Republik hingga triliunan dolar yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan kaya dan besar selama 20 tahun terakhir.